Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Munir yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan tentu seperti biasa kita doakan semoga Bapak Haji Saiful Munir beserta ibu dan keluarga, putra-putri beliau semuanya, dan keluarga kita juga semuanya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan juga semoga perusahaan di mana Anda bekerja ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siapapun yang bekerja di sini itu semuanya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah
kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberi rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tadi sempat saya singgung surah Ibrahim ayat 7 ya, tentang kalau kita bersyukur maka sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun, saya ulang tadi ya, siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Jadi kalau ada orang kok merasa sudah bersyukur kepada Allah, terus dia merasa kok nikmat tidak kunjung ditambah misalnya, maka jangan pernah mengkoreksi Allah, karena Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Pertama mungkin itu cara kita bersyukur yang masih salah, mungkin. Jadi pertama mungkin cara kita bersyukur yang masih salah. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur yang benar itu? Kata para ulama, bersyukur yang benar itu 3 cakupannya. Yang pertama, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, asyukru bil jinan, bersyukur dengan hati. Lisan mengucap alhamdulillah, hati mengucap alhamdulillah. Kenapa kok mesti di hati? Biar enggak pura-pura di bibir. Kalau orang Jawa bilang ben ka abang-abang lambe. Makanya lisan mengucap alhamdulillah, hati mengucap alhamdulillah. Kenapa kok contohnya alhamdulillah? Karena di antara makna syukur itu adalah hati terasa penuh dengan nikmat dari Allah. Jadi hati terasa penuh dengan nikmat dari Allah. Nah, makanya terus
rasanya kalau di hati itu rasanya alhamdulillah, itu rasanya gitu. Kalau lisan mah biasa aja alhamdulillah, tapi hati itu rasanya alhamdulillah. Nah, terus kemudian tidak cukup hanya dengan lisan dan hati, tapi yang ketiga adalah asyukru bil arkan. Bersyukur dengan bahasa tindakan. Bersyukur dengan bahasa tindakan ini ya kalau punya harta berbagi dengan hartanya atau berbuat baik dengan hartanya. Kalau punya ilmu berbuat baik dengan ilmunya, berbagi dengan ilmunya. Kalau punya jabatan, punya kekuasaan, berbuat baik dengan kekuasaannya, membuat kebijakan-kebijakan yang membaikkan, memaslahatkan untuk rakyatnya dunia akhirat misalnya. Jadi orang itu bukti syukurnya itu dengan cara ya dikonkretkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak punya duit, dengan apa? Dengan yang kita punya. Saya punya tenaga dengan tenaga. Ya misalnya saya punya sumbangsi pemikiran. Mentok-mentok saya punya doa, dengan doa. Yang penting jangan sampai berhenti hanya di lisan dan di hati, tapi dikonkretkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Itu namanya syukur yang benar. Nah, kalau syukur kita udah bener kayak gitu, lisan, hati, perbuatan, insya Allah apa yang Allah janjikan pastinya akan Allah wujudkan. Allah nggak mungkin ingkar janji kok. Nikmat sungguh akan ditambah oleh Allah. Kalau sebagian kita masih juga merasa tidak kunjung ada penambahan nikmat, bisa jadi kesalahan kita yang kedua adalah kita salah dalam memandang atau memahami nikmat. Mungkin sebagian kita beranggapan nikmat itu hanya yang bersifat materi. Sehingga kalau tidak ada penambahan materi, kita anggap tidak ada penambahan nikmat. Padahal nikmat Allah yang bersifat imateri atau non materi itu jauh lebih banyak. Bukan jauh lebih banyak. Jadi nikmat Allah yang bersifat materi itu tidak sebanyak nikmat Allah yang bersifat imateri, non materi. Yang non materi itu jauh lebih banyak. Cuman karena sebagian orang orientasinya materi, sehingga kalau tidak ada penambahan materi dianggap tidak ada penambahan nikmat. Padahal nikmat Allah yang bersifat imateri atau non materi itu jauh lebih banyak. Makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Makanan yang enak bisa dibeli itu, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Ada orangnya kawaya, bukan cuma kayak kawaya. Ada, ini kisah nyata. Dia cerita, Ustadz, dulu saya ketika masih miskin tidak kuat beli makanan yang enak. Sekarang sudah kaya, oleh dokter tidak boleh makan enak. Mau beli nasi padang itu nabung, saking tidak punya duit maksudnya. Begitu kaya, tidak boleh makan nasi padang. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah kalau jenengan sampai sekarang ongol-ongol masih masuk. Gemblong masih masuk. Mie ayam masih masuk. Alhamdulillah. Ada orang itu makan sambil mikir itu. Sehingga pernah ada orang makan steak itu, habis makan tuh ngeluarin dompet ya. Aneka pil yang dikeluarin. Ya Allah. Jadi makan dari itu sambil mikir dia itu. Ya, bersyukurlah pada Allah jenengan lek mangan gak mikir nggih, bismillah. Nikmatnya makan itu tidak bisa dibeli. Saya ulang, makanan yang enak bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli.
Ada orang itu dihidangkan di hadapan makanan yang enak itu nggak selera makan. Kenapa? Pikirannya nggak enak, hatinya nggak enak. Allahu Akbar. Sementara kita yang hanya makan sederhana, nasi liwet, urap, empal sama terasi, sambal terasi. Oh, enak itu kalau itu. Oh itu sederhana itu. Itu sederhana. Itu ya wis. Alhamdulillah. Lanjut nggih. Iki mesak tae Pak mugi tak ombe rek sakaken. Bismillah. Pak mugi saya minum Pak mugi ya. Oh iya Pak mugi enggak bisa diminum Pak mugi. Lanjut. Tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Tempat tidur yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Saya itu pernah diundang oleh jamaah di Klender sini, di Bumi Malaka Asri. Saat saya datang di rumah beliau itu, si suaminya itu sudah 7 hari nggak bisa tidur. 7 hari nggak bisa tidur. Jadi dia harus kerja dan tidak bisa tidur selama 7 hari, kebayang ya? Itu saraf kayak mau pecah itu. Betul itu. Terus pokoknya, wah, orang kalau nggak makan sih mending, ini nggak tidur. Terus kebayang itu 7 hari lagi. Nah, sementara dalam perjalanan menuju ke rumah beliau itu, saya lewat di Harapan Indah itu, ada tukang becak itu melungker di becaknya tidur ya. Lewat BKT itu ada Gojek nempelin kepala di stang motor tidur ya. Wah enak banget. Saya membayangkan andikan bisa dijual, saya ajak itu tukang becak sama tukang ojek, Pak ini ada yang jual tidurnya Pak. Dibeli nggak kira-kira itu? Dibeli. Cuma sayangnya nggak bisa dijual. Cuma kadang si tukang becak sama si tukang ojek itu nggak merasa itu sebagai nikmat. Saya itu nggak bisa tidur di kasur, itu nggak bisa. Tapi nyewa hotel sing Presiden Suite itu, tapi tidak bisa tidur di kasur. Bisanya dia itu tidur di atas tikar. Jadi kemana-mana bawa tikar. Dan itu tikar yang dari Muntilan bisanya itu. Ya Allah. Tikar yang Muntilan yang dari Mendong itu. Kita ini bersyukur pada Allah nggih. Pokoknya cok pas nyekel mesin ngantuk bahaya soalnya dengan. Semoga selamat semuanya, amin Allahumma amin. Apalagi namanya Pak Selamat terus mesti selamat ya. Lagi jaga. Jadi itu ayo mulai sekarang kita memandang nikmat itu tidak hanya yang semata-mata materi, tapi juga nikmat yang bersifat imateri atau non materi. Termasuk nikmat iman dan Islam ini. Nah, ini nikmat yang paling besar ini. Nikmat iman dan Islam ini nikmat yang sepatutnya kita bahagia. Karena kita dianugerahi oleh Allah nikmat iman dan Islam. Letak nikmatnya iman Islam itu di mana Ustadz? Jenengan bisa gagah menjalani hidup dengan penuh syukur, penuh tawakal, penuh harapan baik kepada Allah itu kalau enggak diajarkan dalam Islam kira-kira apa yang bisa begitu. Makanya saya ulang bersyukurlah pada Allah kita mengenal dan Allah anugerahkan dalam hati kita keimanan dan keislaman, iman dan Islam dalam hati kita sehingga kita bisa bersabar, bisa bersyukur, bisa berharapan baik kepada Allah, husnudzon terus kepada Allah. Karena tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita tidak mengenal konsep sabar. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita tidak mengenal konsep tawakal. Bagaimana kalau kita tidak mengenal konsep syukur. Bagaimana kalau kita tidak mengenal konsep keberserahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis embuh lah ngono jalan wis gak ngerti. Wis. Jadi singkat kata singkat cerita, ini merupakan bagian dari hal yang patut kita syukuri. Karena dengan iman Islam ini pula kita jadi terarah hidup kita
dengan iman Islam kita ini, insya Allah kita mengarah ke surga, ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat tertinggi dan nikmat tertingginya surga adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersyukur ini pasangannya sabar. Itu seperti dua sayap. Syukur dan sabar itu seperti dua sayap. Ada yang mengatasi keduanya. Apa itu? Pandai bersyukur. Jadi ada syukur dan sabar itu seperti dua sayap. Sehingga hidup ini antara alhamdulillah, innalillah, astagfirullah semuanya. Hidup ini antara alhamdulillah, innalillah, astagfirullah semuanya. Laka astagfirullah, alhamdulillah, kadang ya innalillah, astagfirullah. Enggak jauh dari itu hidup itu. Karenanya dia seperti dua sayap. Seperti dua sayap untuk terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengatasi keduanya, sabar dan syukur, adalah pandai bersyukur. Kalau kita sampai pandai bersyukur, itu kedudukan kita masuk dalam kategori yang wa qalilum min ibadiyasy syakur, surah Saba ayat 13 itu. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Kita akan menjadi hamba spesialnya Allah, di mana sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kok bisa Ustadz, hamba yang pandai bersyukur itu masuk dalam kategori hamba Allah yang sedikit? Karena hamba yang pandai bersyukur itu syukurnya dinamis, bergerak, meningkat terus syukurnya itu, dan dia akan selalu fokus kepada melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Karena dalam hatinya husnudzonnya kepada Allah itu kuat. Jadi namanya husnudzon mode on. Jadi husnudzon mode on. Husnudzon terus sama Allah itu. Saya ambil contoh. Ini contoh aja ya. Ini pertama saya ngomong dinamikanya dulu. Ada orang itu karena merasa sudah cukup gajinya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan dia bisa nabung. Itu diajak untuk berusaha lebih lagi, itu dia nggak mau. Alasannya, saya yang sudah ada ini aja saya sudah alhamdulillah. Saya nggak mau nambah lagi, nanti takut saya dianggap serakah, tidak pandai bersyukur. Padahal harusnya kan dia berpikir begini. Kalau misalnya dengan yang sudah ada saja dia sudah bisa cukup untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga bisa nabung. Terus ditambah lagi dia bisa berbuat baik pada satu anak yatim misalnya gitu ya. Maka mestinya dia berpikir untuk lebih lagi supaya dia bisa berbuat lebih baik lagi pada banyak orang, harusnya gitu. Tapi dengan catatan yang sudah ada disyukuri. Ingin lebih karena ingin lebih baik gitu. Saya ulang, dengan catatan yang sudah ada disyukuri. Ingin lebih karena ingin lebih baik. Lebih baik hubungannya dengan Allah dan lebih baik hubungannya dengan sesama. Itu baru namanya syukurnya dinamis. Ini syukurnya orang yang sedikit dari hamba-hamba Allah yang seperti itu. Yang sering terjadi adalah yang sudah ada sebelum disyukuri, sudah pengen lebih, nah itu yang bermasalah itu. Dan lebihnya tidak untuk lebih baik, semata-mata hanya untuk kesenangan pribadi. Lah ini yang nggak benar ini. Yang benar adalah yang sudah ada disyukuri, ingin lebih karena ingin lebih baik. Baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama. Kalau itu tidak apa-apa, nggak serakah yuk, nggak serakah itu. Ada orang yang mengatakan, oh nanti dikira serakah Ustaz, nggak ada puasnya dengan dunia. Enggak. Asal saya ulang ya, yang sudah ada disyukuri loh ya. Dan untuk lebih karena ingin lebih baik, pengen lebih karena ingin lebih baik. Saya ulang, kalau yang sudah ada saja belum disyukuri, sudah pengen lebih, udah gitu lebihnya tidak untuk lebih baik, tapi semata-mata pengen lebih gitu aja. Maka ini berarti belum bersyukur dengan baik dan benar namanya. Itu harus dipahami betul berkaitan dengan konsepnya itu. Yang sudah ada disyukuri, ingin lebih karena ingin lebih baik. Terus satu lagi, dia berusaha untuk melihat sisi baik dari seburuk-buruknya kejadian.
Sehingga kemudian dia selalu bersyukur pada Allah. Dan ini tidak gampang. Ini hanya enak ngomongnya saja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal itu. Saking sulitnya itu. Kenapa begitu? Karena memang nggak mudah. Kita tetap bersyukur karena gini, dalam keadaan yang tidak, menurut kita sedang tidak baik-baik saja itu nggak mudah. Kalau ada orang kena musibah, hal yang nggak sesuai dengan harapan lah, terus dia bersabar, itu memang sepatutnya sudah. Dan itu mulia dan itu bagus. Dosanya rontok dalam hadis Sahih Muslim, seperti daun yang berguguran dari dahannya atau seperti pohon yang menggugurkan daunannya. Tapi kalau ada orang kena musibah atau kena sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, terus dia sanggup berucap alhamdulillah gitu. Kira-kira alhamdulillah apa itu? Paling enggak ketika kemudian dia mengucap alhamdulillah itu dia berusaha melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Sambil contoh gini misalnya, ada orang ketipu sama tukang sayur 3.000 rupiah. Kecetot kembaliannya gitu loh. Itu kan kalau nggak sabar dendamnya bisa 3 bulan. Kalau sabar ngelus dada kan, saya ikhlaskan gitu. Tak apa-apa, bagus itu. Tapi ada yang sanggup bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah, cuman 3.000 rupiah yang kecetot, yang 3.000 US dollar masih aman, alhamdulillah. Jadi dia lihat yang lebih banyak yang atau sakit, dia nggak lihat sakitnya yang berapa hari itu, tapi dia melihat sehatnya yang selama ini. Alhamdulillah ya Allah, baru sakit 3 hari, 30 tahun sehat, alhamdulillah. Karena kalau kita pikir-pikir, musibah itu terhitung, tapi nikmat tidak terhitung. Masalah itu terhitung, tapi nikmat Allah tidak terhitung. Maka orang yang pandai bersyukur itu nggak ngelihat pada yang nggak sesuai dengan harapan itu. Dia lebih fokus kepada mensyukuri yang masih patut untuk disyukuri, karena ternyata kebaikan, masih banyak kebaikan yang bisa disyukuri. Loh, kalau jenengan sanggup seperti itu, selalu bersyukur pada Allah, seburuk apapun yang terjadi pada kita itu tidak akan pernah bernilai adab, karena Allah berjanji dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 147 itu, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah mengambil tindakan menyiksa kalian selama kalian masih bersyukur dan beriman. Jadi selama kita kalau ada masalah apapun masih ngucap alhamdulillah, 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 dengan penuh keimanan kepada Allah, di samping menjadi hamba spesialnya, Allah janji Allah tidak akan mengadab hamba yang seperti itu. Semoga kita masuk di dalamnya. Amin insyaallah. Jadi seburuk-buruknya keadaan itu nggak akan bernilai adab itu. Bisa jadi itu adalah ujian yang akan menaikkan kelas kita selama kita mengucap alhamdulillah. Dan kalaupun kita mengeluhkan keburukan yang atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan yang terjadi pada kita, kalau keluhan kita itu kita dahului dengan alhamdulillah, itu tidak akan menjadi ratapan yang terlarang. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hendaklah seseorang yang akan menceritakan kesedihannya itu memulai dengan ucapan alhamdulillah, supaya tidak masuk dalam kategori meratap. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Makanya kalau mau konsultasi sama ustadz, mau ceritakan masalah, alhamdulillah ustadz, sampai detik ini Allah anugerahi saya nikmat ini itu. Tapi ini saya ada masalah ustadz gini. Nah itu supaya cerita kita akan kesedihan kita tidak bernilai meratap. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dahului dengan ucapan apa tadi? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu saya baca dalam fikih sunat saya sabik adalah afdalud doa. Jadi afdalud doa alhamdulillah. Maksudnya apa ini Ustaz? Kok afdalud doa adalah alhamdulillah? Begini, kadang kita ini berhadapan pada situasi tidak bisa merangkai kata. Nah, jadi kita kadang dalam situasi tidak bisa merangkai kata.
Terus kemudian kita itu ingin berdoa, tapi tidak tahu ini redaksinya apa, yang bingung gitu, karena mau doa itu kan. Akhirnya alhamdulillah itu sebagai solusinya. Ini saya baca dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah juga, bahwa sungguhnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Jadi kalau jenengan kita bingung mau doa apa ini, sementara kita pengen doa, diulang-ulang aja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sebaik-baik doa. Wes nurut, sama dengan ketika Nabi bersabda, doa yang paling baik di hari Arafah yang aku dan para nabi membacanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal enggak ada mintanya itu. Wes baca aja, karena Nabi bilang itu doa terbaik, baca aja. Jadi itu berarti punya nilai sebaik-baik doa itu. Yang pasti kalau kita syukur kan nikmat pasti ditambah, dan itu pasti karena janji Allah itu. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jadi saya ulang apa tadi? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau satu saya tambah lagi, nah, ini berkaitan dengan kemerdekaan kita. Jangan lupa mensyukuri kemerdekaan dengan kebaikan yang Allah ridhoi. Jadi jangan mensyukurinya dengan aneka perbuatan maksiat yang justru akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Isilah kemerdekaan negara kita ini dengan aneka kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan justru diisi dengan aneka kegiatan yang justru maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Loh, jelas semua nih. Oke, monggo. Kan biasanya kalau kita setelah selesai sholat fardu, kita bisa lanjutkan sholat rawatib. Nah, pada saat itu kita entah dikerjakan di rumah atau di masjid setelah selesai sholat maghrib, itu batal itu, atau itu wudu lagi atau tidak dilanjutkan sholat rawatib itu sudah. Sebentar, sholat apa ini? Rawatib. Sholat rawatib ya. Iya. Ba'diyah, terus habis sholat wajib ya, batal. Ya batal kan, kita habis zikir biasa gitu. Terus kita mau melanjutkan sholat rawatib gitu ya, sunnah rawatib itu badan. Nah, terus mungkin pada saat mau mulai atau apa itu batal wudunya. Terus maka kita tidak usah sholat rawatib atau bisa wudu lagi atau untuk melanjutkan itu. Oh gitu. Saya pernah baca dari hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika suatu saat Nabi kita Muhammad SAW itu mau ba'diyah zuhur, ada tamu kalangan fuqara masakin. Nabi tidak langsung ba'diyah, tapi menerima tamu itu. Menerima tamu itu sampai asar, lihat. Kata Siti Aisyah sampai asar. Sehingga saya hadisnya Sahih Muslim. Sampai asar. Begitu masuk asar, beliau mengerjakan ba'diyah zuhur itu setelah asar. Beliau mengkodok ba'diyah zuhur itu bahkan setelah asar. Satu dulu. Terus mungkin pernah baca riwayat tentang seorang, tapi kalau ini qobliyah, seorang sahabat yang berjamaah subuh nggak dapat qobliyah subuh, mengerjakannya setelah subuh. Nabi bertanya, "Aukamakal, salat apa ini?" "Saya tadi terlambat, tidak dapat qobliyah subuh ya Rasulullah, saya mengerjakannya sekarang." Terus Nabi diam. Itu sunnah takririyah, boleh. Nah, boleh, tidak apa-apa. Ya, itu menunjukkan bahwa saking pentingnya sholat sunnah rawatib itu, walaupun terjedah waktu
kita nerima tamu, termasuk kita nun sewu ada kegiatan yang sampai batal misalnya. Kalau memang masih ada waktu untuk kita mengerjakan ba'diyah, kerjakan ba'diyah. Bahkan untuk yang terbiasa bisa diqadha. Kalau yang terbiasa bisa diqadha, bagi yang terbiasa berdasarkan dari beberapa riwayat yang tadi itu. Sehingga di fikih itu, bahkan di bab pembahasan fikih itu ada bab tentang mengqadha sholat sunnah. Ya, termasuk tapi sholat sunnah yang terbiasa dilakukan ya. Enggak tahu ba'diyah qobliyah, qadha apa nih diqadha. Kalau yang terbiasa, ngoten Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, tidak ada masalah, tetap dilaksanakan. Jangankan terjeda masih dalam waktunya. Nabi malah sampai sudah keluar waktunya itu yang zuhur itu. Gara-gara beliau terima tamu itu. Terima tamu fuqara masakin ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun di hadis itu Siti Aisyah mengatakan, tapi setelah itu Nabi tidak pernah melakukan hal itu lagi. Enggak pernah mengqadha lagi itu maksudnya. Untuk zuhur, ba'da zuhur itu. Karena memang saya ulang, tapi itu jadi dipakai dalil oleh para ulama, dipakai dalil untuk bab mengqadha itu. Maksudnya Nabi itu memberikan perhatian terhadap sholat sunnah rawatib itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Lanjut kan? Nggih. Monggo. Kalau kita terlambat sholat subuh karena Nggih. bangun kesiangan, Nggih. kita terbiasa sholat fajar dulu. Apakah fajar dulu baru sholat subuh? Bagus. Di dalam kitab Jawahirul Bukhari saya pernah baca itu, dan beberapa riwayat yang lain, Nabi pernah kesiangan sholat subuh. Ceritanya Nabi dalam safar yang cukup melelahkan, sebelum tidur malam beliau berpesan kepada para sahabat, siapa nanti yang akan membangunkan kita. Ada 2 orang sahabat angkat tangan, kami ya Rasulullah. Rupanya 2 orang sahabat ini tertidur juga. Bangun-bangun Nabi terbangun terlebih dahulu kena sinar matahari itu. Berarti udah siang kan? Itu para sahabat kedabalan. Kedabalan itu panik. Kata Nabi, tenang. Uduk seperti biasa. Terus begitu Bilal mau adzan, dalam satu riwayat, jangan adzan di sini banyak jin kafir, kita pindah ke sana. Nabi itu menghormati wilayah teritorial. Jadi tidak mau ganggu mereka, kita pindah ke lembah yang sebelah sana. Maka kemudian sahabat Bilal adzan, qobliyah subuh seperti biasa, jamaah subuh kok iqamah, jamaah subuh seperti biasa. Kalau sudah keluar waktunya. Tapi kalau kesiangannya waktu subuh sudah mepet kurang 2 menit, waktu subuh kurang 2 menit, jangan qobliyah subuh dulu. Langsung sholat subuh. Karena apa? Karena jangan sampai kelewat subuhnya. Adapun qobliyah subuhnya bisa diqadha setelah sholat subuh itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak. Pak Usman. Dengan bentuk syukur yang tadi disampaikan, bentuk syukur seperti apa sih yang harus kita lakukan kepada Allah supaya syukur itu tidak supaya kita ditambah lagi syukurnya, karena banyak pengertian di kalangan masyarakat yang saya tahu gitu. Kalau misalnya saya diskusi sering, ada yang mengatakan saya sudah bersyukur, udah mengucapkan alhamdulillah, tapi tetap aja belum ditambah gitu. Dan harus seperti apa sih informasi? Ya. Saya ulang ya, tadi kan saya Bapak tadi terlambat ya? Iya. Oh, pantas. Iya. Iya. Karena tadi rumusan masalah kita tadi justru gini, ada sebagian orang itu merasa bersyukur tapi nikmat tidak kunjung ditambah. Sementara janji Allah kan tidak mungkin salah. Yang mungkin salah itu adalah kita. Pertama ya. Mungkin karena cara kita bersyukur yang belum benar. Itu yang pertama. Jadi mungkin karena cara kita bersyukur yang belum benar. Pertanyaannya, bagaimana bersyukur yang benar itu? Kata para ulama 3 cakupannya. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan perbuatan. Lisan mengucap alhamdulillah, hati berucap alhamdulillah, konkret dalam bentuk tindakan, dalam bentuk apa? Yang berharta, berbagi dengan hartanya, yang punya tenaga berbuat baik dengan tenaganya, yang punya kekuasaan berbuat baik, semuanya dibuktikan. Nah, kalau ini yang dimaksud dengan syukur itu, maka benarlah syukur itu, maka pastinya nikmat dari Allah akan ditambah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, syukur kita udah benar, cuman kita dalam memahami nikmat itu yang belum benar. Karena sebagian orang memahami nikmat itu materi.
Padahal nikmat dari Allah yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Tadi saya katakan, makanan yang enak bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Nah, termasuk nikmat iman dan Islam ini, sehingga kita bisa bersyukur, bisa bersabar, bisa bertawakal. Ini nikmat iman dan Islam ini sangat penting sekali, nikmat yang paling besar ini. Nah, cuman kan kadang orang itu tidak melihat ke situ gitu loh, bahwa kita ini masih diberi sehat, anak-anak masya Allah alhamdulillah sehat, semuanya baik, mudah diatur. Nah, itu kan begitu. Wallahu a'lam. Istri solihah dan istri soleh, karena seburuk-buruk istri adalah istri yang soleh. Ya. Nah, ya, seburuk-buruk istri adalah istri yang soleh. Kalau istri yang solihah itu bagus. Cukup? Atau ada lagi? Cukup ya? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.